Kita akan membahas sistem hukum Islam di Indonesia. Seperti sistem hukum yang lain, maka saya hanya akan memberikan pengantar saja terkait dengan sistem hukum Islam di Indonesia. Ya. Secara garis besar, Islam memiliki 3 kerangka dasar utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Biasa digambarkan dengan sebuah pohon, di mana akidah itu adalah akarnya, syariat itu batangnya, sementara akhlak adalah buahnya. Oleh karenanya maka ketiga hal ini saling terkait satu dengan yang lain. Kalau akidahnya kuat, mestinya syariatnya juga kuat. Kalau syariatnya kuat, seharusnya akhlaknya juga kuat. Karena akhlak itu adalah buah dari akidah dan syariat yang kuat. Kalau orang dianggap akidahnya kuat, syariatnya kuat, kok akhlaknya jelek, maka berarti ada yang tidak beres dengan akidah dan syariatnya. Kenapa? Karena akhlak itu hanya buah saja. Dari apa? Dari akidah dan syariat yang kuat atau yang benar. Maka kalau ada orang sholatnya nampak rajin, tapi kok dia suka mencuri, dia suka korupsi, itu berarti ada yang nggak beres dengan syariat dia. Jadi yang jangan disalahkan syariatnya, tetapi pelaksanaan syariatnya itu yang tidak beres. Oleh karena maka sekali lagi, akidah, syariat, dan akhlak itu adalah 3 kerangka dasar utama di dalam Islam yang saling terkait dengan satu dengan yang lain. Nah, terkait dengan akhlak ini, makanya Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka akidah syariat itu adalah jalan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Maka akhlak itu sebenarnya merupakan the ultimate goal atau merupakan tujuan akhir dari Islam. Syariat mempunyai kedudukan yang sangat urgen atau penting sebagai pengarah sekaligus pembimbing umat Islam. Syariah itu kan dari kata syari yang artinya jalan. Maka secara istilah bisa dipahami, syariat itu adalah pengarah sekaligus pembimbing umat Islam. Nah, hukum Islam sendiri ada 2, yakni hukum Islam yang secara langsung dan tegas ditetapkan oleh Allah melalui dalil qat'i atau yang biasa disebut dengan syariat. Nah, kemudian yang kedua, hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang pokok-pokok saja melalui dalil dzanni. Inilah yang disebut dengan fikih. Maka kalau sudah tetap sifatnya itu qat'i, itu adalah syariat. Tetapi kalau yang ditetapkan hanya pokok-pokoknya saja, sementara penjelasan secara detail itu tidak ada di dalam syariat, maka namanya fikih. Maka syariat itu bersifat qat'i, sementara fikih ini bersifat dzanni. Kenapa syariat itu qat'i? Karena sumbernya langsung ditetapkan secara jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara fikih itu sumbernya adalah pendapat-pendapat ulama mengenai persoalan tertentu di dalam Islam yang tidak dijelaskan secara tegas atau secara rinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka kalau Al-Quran dan hadis itu merupakan dalil yang sifatnya qat'i atau kebenarannya itu bersifat mutlak atau absolut, sementara fikih atau ijtihad, fikih itu kan hasil dari ijtihad, itu kebenarannya bersifat dzanni atau nisbi. Ya, ini perbedaan secara umum antara syariat dengan fikih. Nah, syariat ini terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis.
Sementara fikih ini terdapat dalam kitab-kitab fikih sebagai hasil pemahaman manusia yang memenuhi syarat mengenai syariat. Berarti fikih ini merupakan hasil dari ijtihad. Kemudian syariat ini bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yakni di dalamnya mencakup akidah, ibadah, dan akhlak. Tapi fikih bersifat instrumental, yang ruang lingkupnya ini terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia atau mukallaf. Jadi ijtihad itu kan merupakan penemuan hukum terkait dengan perbuatan mukallaf atau af'alul mukallafin. Ya, sementara kalau syariat itu sifatnya sangat umum. Di situ ada tata keyakinan, ada tata peribadatan, dan ada tata perilaku atau akidah, ibadah, dan akhlak. Sementara kalau fikih itu hanya menyangkut af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan orang yang sudah cakap secara hukum. Kemudian kalau syariat, ini ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Karena itulah berlaku abadi. Sementara fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi. Maka ada hal-hal tertentu yang dapat berubah dari masa ke masa. Jadi wajar ada hasil ijtihad mengenai perbuatan mukallaf tertentu yang berbeda dari hasil ijtihad yang dilakukan pada masa yang lain. Maka wajar jika Imam Syafi'i itu punya qaulul qadim dan punya qaulul jadid. Punya pendapat yang lama dan punya pendapat yang baru. Itu bukan berarti Imam Syafi'i tidak konsisten. Akan tetapi karena yang namanya fikih itu memang sangat tergantung dari bagaimana kondisi. Baik kondisi pada tempat tertentu ataupun kondisi pada zaman tertentu. Nah, maka al-hukmu yaduru, hukum itu selalu berputar ya sesuai dengan bi'ahnya, sesuai dengan lingkungannya. Atau bil azminah wal amkinah, sesuai dengan zaman dan tempatnya. Kemudian kalau syariat itu hanya satu, bersifat tunggal. Karena tadi Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah menjelaskan secara detail, tegas. Sementara untuk fikih sangat memungkinkan lebih dari satu. Ada beberapa madhab, misalnya ya, kita kenal dengan madhab Syafi'iyah, itu madhabnya Imam Syafi'i. Ada madhab Malikiyah, itu madhabnya Imam Malik. Kemudian ada madhab Hanafiyah, itu madhabnya Imam Abu Hanifah. Ada madhab Hanabilah, itu madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Di Indonesia pun juga demikian. Kalau NO itu ada Bahthul Masail. Maka itu adalah ijtihad dan produknya adalah fikih. Atau keputusan dari Bahthul Masail itu adalah fikih. Kalau Muhammadiyah punya majelis tarjih, itu adalah ijtihad dan hasilnya adalah keputusan majelis tarjih yang itu merupakan fikih. Maka syariat dengan fikih itu berbeda. Kalau syariat itu hanya satu, sementara fikih itu bisa macam-macam. Karena fikih itu tidak tunggal, maka tidak bisa diklaim bahwa ini adalah kebenaran yang bersifat mutlak. Misalnya terkait dengan rokok. Ya, beda hasil ijtihad antara Bahthul Masail dengan majelis tarjih. Bahthul Masail memutuskan bahwa rokok itu adalah makruh, sementara majelis tarjih itu memutuskan bahwa rokok itu adalah haram. Ya, tapi bagaimanapun ya, yang namanya rokok itu hukum minimalnya adalah makruh. Tidak ada hasil ijtihad yang menyatakan rokok itu hukumnya mubah, apalagi hukumnya sunnah, itu sangat tidak ada, apalagi wajib itu tidak ada. Jadi minimal itu adalah makruh, dan makruh itu adalah satu tingkat di bawah haram. Jadi memang nyaris haram, itu minimal, itu dari hasil ijtihad tertentu. Ya, kenapa kok ada ijtihad? Karena memang Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara
detail. Nah, kalau tidak detail maka memahaminya kalau terkait dengan af'alul mukallafin itu menjadi ranah ijtihad yang hasilnya disebut dengan fikih. Kemudian syariat ini menunjukkan kesatuan dalam Islam. Ada syariat, puasa, semua umat Islam sama di seluruh dunia mengenai Ramadan. Puasa Ramadannya ya, bukan waktunya, bukan penetapannya. Kalau penetapannya itu sudah masuk dalam kategori fikih karena tidak tunggal. Kemudian sholat, itu sama seluruh dunia, menunjukkan kesatuan dalam Islam. Kemudian haji, itu sama di seluruh dunia, maka menunjukkan kesatuan dalam Islam. Sementara fikih itu menunjukkan keragaman. Dan itu adalah hal yang sangat wajar karena fikih ini kebenarannya bersifat nisbi. Nah, fikih itu kan sebenarnya hanya fatwa, hanya nasihat, sementara kita mau ikut yang mana ya terserah kita. Sebagai warga NU misalnya ada bahsul masail, kok tidak diikuti, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu hanya merupakan fatwa, itu nasihat. Kok mau ikut Muhammadiyah? Ya boleh saja, tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir, kalau syariat itu kebenarannya mutlak, sementara fikih itu kebenarannya bersifat nisbi. Nah, sekarang kita bahas sumber hukum Islam. Ini hanya pengantar saja sebelum nanti kita masuk ke hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, hukum Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber pokok atau sumber utama dari hukum Islam. Apa pengertian dari Al-Quran? Ini juga sudah dipelajari dalam mata kuliah Ulumul Quran, ya. Kemudian dalam mata kuliah pengantar hukum Islam juga ada. Ini hanya menegaskan saja bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkannya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz berbahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia serta membacanya dinilai sebagai ibadah. Jadi ada beberapa poin pengertian dari Al-Quran. Al-Quran itu ya merupakan kalam Allah, firman Allah. Diturunkannya hanya kepada Nabi Muhammad dan melalui malaikat Jibril. Lafadznya itu berbahasa Arab. Maka kalau ada Al-Quran kok berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, itu namanya terjemah Al-Quran, bukan merupakan Al-Quran. Maka kalau ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dalam lafadz huruf Latin, maka itu bukan bagian dari Al-Quran. Tapi kalau ditulis menggunakan lafadz berbahasa Arab dengan tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim, maka itu merupakan bagian dari Al-Quran sehingga tidak bisa sembarangan dilakukan pemusnahan. Misalnya tidak boleh dibuang di tempat yang jorok dan seterusnya. Ya disarankan jika ingin memusnahkan dengan cara dibakar. Kemudian diriwayatkan secara mutawatir. Meriwayatkannya itu ya tidak tunggal. Artinya dalam setiap tobakoh, dalam setiap generasi yang meriwayatkan Al-Quran itu selalu orang banyak, di mana dengan jumlah itu mustahil mereka melakukan perbuatan yang dusta. Maka ini bisa dipercaya. Kenapa? Karena mutawatir itu bukan hanya banyak. Artinya mutawatir itu jumlahnya banyak. Nah, dan dengan jumlah yang banyak itu secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Nah, sampai dengan sekarang kan periwayatan Al-Quran masih mutawatir. Setiap generasi itu pasti ada penghafal Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak. Sementara penghafal kitab-kitab agama yang lain itu nampaknya tidak ada. Kita mencari siapa yang hafal Injil, itu saya kira tidak ada. Tapi kalau mencari penghafal Al-Quran itu jumlahnya sangat banyak. Nah ini salah satu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah dalam Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkan adzikra atau Al-Quran dan kami akan senantiasa menjaganya. Nah, salah satu penjagaan Al-Quran itu melalui para
hafid atau penghafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Artinya Al-Quran itu menjadi pedoman manusia ketika hidup di dunia agar dia meraih kebahagiaan nanti pada kehidupan yang abadi di akhirat selain juga kebahagiaan di dunia. Tapi seringkali umat Islam itu melupakan Al-Quran. Membuka dan membaca Al-Quran justru ketika ada orang mati dan diperuntukkan untuk orang yang mati. Padahal Al-Quran itu mestinya menjadi pedoman hidup bagi dirinya yang masih hidup, bukan diperuntukkan untuk orang yang mati. Itulah kritik salah seorang ulama pembaharu, Ali Syariati, yang mengatakan kenapa umat Islam itu kok cenderung mundur ya, karena sudah semakin jauh dari Al-Quran, di mana Al-Quran itu hanya dibuka dan dibaca ketika ada orang yang meninggal dibanding dengan Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, mirip dengan Muhammad Abduh kan, ulama abad pertengahan yang mengatakan arol Islam fil gharbi walam arol muslim. Aku melihat Islam itu ada di barat, sekalipun di sana aku nggak melihat muslim. Sebaliknya, arol muslim fi syarqi, aku melihat banyak orang muslim itu di timur. Walam arol Islam, tapi di sana aku tidak melihat Islam. Ya, kemudian ya menulis buku juga yang judulnya Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang muslim itu cenderung terbelakang sementara yang non-muslim itu cenderung maju? Maka dari hasil kajiannya ditemukan penyebabnya karena umat Islam sudah semakin jauh dari Al-Qur'an. Padahal ini yang terakhir, membacanya dinilai sebagai ibadah. Sudah dimotivasi. Jangankan mengkaji dan mengamalkan. Membaca saja itu sudah mendapatkan pahala. Maka Nabi mengatakan, satu huruf itu 10 pahalanya, dan jangan dikira alif, lam, mim, itu pahalanya hanya 10. Alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Jadi membaca alif, lam, mim saja, pahalanya sebanyak 30. Itu salah satu motivasi agar kita senantiasa membaca, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran. Ya, menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum yang dikandung dalam Al-Quran itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama, hukum terkait dengan kepercayaan atau i'tiqadiyah. Atau yang tadi saya sebut sebagai akidah. Kemudian yang kedua, hukum amaliyah yang terkait dengan amalan mukallaf atau orang-orang yang sudah cakap hukum. Untuk hukum amaliyah ini ada hukum ibadah dalam arti yang sempit atau disebut dengan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang tata cara, waktu, dan kadarnya sudah ditentukan di dalam nas. Ini yang terangkum di dalam Arkanul Islam Al-Khumsah atau rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Salat, tata cara sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, kadarnya pun juga sudah ditentukan. Sama halnya dengan puasa, dengan zakat, haji. Maka yang disebut dengan bid'ah itu adalah melakukan modifikasi terhadap inti dari ibadah yang sudah ditentukan di dalam Islam. Contoh, sholat kok dimodifikasi rokaatnya, itu bid'ah. Tapi kalau yang dimodifikasi, itu misalnya pakaian, intinya itu kan menutup aurat. Kalau pakaiannya dimodifikasi, ya tidak ada masalah. Maka ada mukena batik, kalau yang perempuan, kalau laki-laki ada gamis, pakai surjan pun kan tidak ada masalah. Nah, itu hukum ibadah dalam arti yang sempit. Jadi jangan gampang untuk membid'ahkan seseorang. Karena apa? Karena bid'ah itu adalah memodifikasi inti dari ibadah yang sifatnya mahdhah atau sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian yang kedua, hukum muamalah dalam arti luas. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Jadi muamalah dalam arti yang luas. Kalau muamalah seperti mata kuliah di
program studi ahwalus syahsiyah, itu adalah muamalah dalam arti yang sempit. Tapi kalau muamalah dalam arti yang luas, ini mencakup hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Di sana ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum tata negara. Itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Itu muamalah dalam arti yang luas. Kemudian untuk aspek hukum yang ketiga yang dikandung dalam Al-Quran adalah hukum terkait moralitas atau akhlak. Ini hukum yang terkait dengan baik buruknya suatu perbuatan. Jujur, adil, tanggung jawab, itu hukum terkait dengan moralitas. Maka sekali lagi, 3 aspek hukum yang dikandung dalam Al-Quran secara garis besar terdiri atas 3, yaitu hukum yang terkait dengan kepercayaan atau i'tiqadiyah, kemudian hukum yang bersifat amaliyah, ini terkait dengan amalan mukallaf, ada ibadah dalam arti yang sempit dan muamalah dalam arti yang luas, dan yang ketiga hukum moralitas atau yang menyangkut akhlak, baik buruknya suatu perbuatan. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadits atau as-sunnah. Apa pengertian dari al-hadits atau as-sunnah? Al-hadits atau as-sunnah adalah segala yang dinukil atau diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau qaul, perbuatan atau fi'il, maupun persetujuan atau takrir. Jadi apapun yang diberitakan dari Rasulullah itu adalah hadis. Mau itu perkataan Rasulullah, misalnya Rasulullah SAW bersabda, itu hadis qauliyah, hadis yang berupa perkataan. Kemudian kalau ada sahabat yang melihat ara Rasulullah SAW, nah, itu berarti merupakan perbuatan. Karena apa? Itu adalah yang diberitakan dari Rasulullah dan wujudnya adalah perbuatan atau bukan perkataan. Kemudian ada juga takrir, persetujuan Nabi. Dari persetujuan yang diberikan oleh Nabi, sekalipun tanpa berbicara, itu adalah hadis. Ya, diamnya Nabi ketika melihat ada suatu perbuatan tertentu atau mendengar perkataan tertentu, itu merupakan pertanda persetujuan. Nah, misalnya ada seorang sahabat yang memakan daging biawak. Rasulullah tahu mengenai hal itu. Tapi Rasulullah mendiamkan. Berarti makan daging biawak itu hukumnya halal. Atau biawak itu dagingnya halal. Nah, karena apa Rasulullah mendiamkan? Ya, sama seperti perempuan kan. Kalau dilamar oleh laki-laki, kalau diam itu tandanya takrir, setuju, mau. Ya, jangan berharap laki-laki melamar perempuan, perempuannya mau, tapi langsung ngomong eksplisit, oh ya saya mau. Enggak. Nah, diamnya itu merupakan takrir. Ya, lebih elegan kan, dengan diam. Tidak terkesan sangat senang ketika dilamar oleh seseorang. Ya, masih menjaga marwah sebagai seorang perempuan. Tapi kalau nggak mau, ya perempuan itu akan ngomong. Yang nggak mau, ya sudah. Ya, dari sinilah dikenal pembagian sunnah menjadi sunnah qauliyah atau perkataan Nabi, sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi, dan sunnah takririyah atau persetujuan Nabi. Ya, sekarang apa sih persamaan antara Al-Quran dan As-Sunnah? Baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu sama-sama bersumber dari Allah. Dua-duanya itu wahyu, sama. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak mengatakan sesuatu berdasarkan nafsunya. Nah, tetapi berdasarkan pada apa? Wahyu yuha, wahyu yang diberikan oleh Allah. Maka baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu sama-sama wahyu. Dua-duanya bersumber dari Allah. Bedanya apa? Kalau Al-Quran itu redaksinya langsung bersumber dari Allah, sementara As-Sunnah itu tidak langsung bersumber dari Allah, tetapi bersumber dari Nabi Muhammad. Maka Al-Quran itu punya kemukjizatan terkait dengan bahasanya, tetapi kalau As-Sunnah itu tidak ada kemukjizatan terkait dengan bahasanya.
Apalagi Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang pandai di dalam baca, tulis, atau bersastra. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pandai baca tulis ketika berada di Makkah. Tapi setelah di Madinah itu beliau sudah pandai baca tulis. Nah, tapi meskipun demikian Nabi Muhammad itu bukan seorang sastrawan. Maka ketika ada orientalis yang mengatakan Al-Quran itu merupakan karangan Nabi Muhammad, itu bisa terbantahkan karena dari sisi bahasa antara Al-Quran dengan As-Sunnah itu sangat berbeda. Bahkan Nabi Muhammad bukan ahli sastra, padahal ketika itu Allah sudah menantang sastrawan yang sangat dikenal di Arab agar bisa menandingi Al-Quran. Satu ayat saja itu tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Ini merupakan bantahan dari orientalis bahwa Al-Quran itu bukan dikarang oleh Nabi Muhammad, tapi bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, atau yang disebut sebagai Al-Ijaz Al-Kubro atau Al-Mu'jizah Al-Kubro atau the greatest miracle. Oke, sekarang sumber yang ketiga adalah Al-Ijtihad. Apa pengertian Al-Ijtihad? Al-Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang belum diatur secara tegas atau jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau dalam Al-Quran dan Al-Hadits itu belum diatur secara tegas atau jelas, ya berarti terbuka pintu untuk dilakukan ijtihad atau penemuan hukum. Ya, produknya itu adalah fikih. Maka ada fikih Syafi'iyah, fikih Malikiyah, dan seterusnya. Ya, tetapi meskipun demikian, ijtihad itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Tetapi ijtihad itu harus ditempuh dengan metode-metode tertentu. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad secara semena-mena. Ijtihad itu ada metodenya. Maka kalau hanya mendasarkan pada logika saja, kemudian menghasilkan suatu pemahaman tertentu atas Al-Quran dan Al-Hadits, maka harus ditanyakan, metodenya apa yang digunakan? Kalau tidak ada metodenya, ya tidak usah diikuti, karena tidak memenuhi syarat sebagai hasil ijtihad. Ya, orang-orang yang baru belajar Islam, mendewa-dewakan logika, begitu liarnya memahami Al-Quran dan Al-Hadits, misalnya sehingga muncullah pemahaman Al-Quran dan Al-Hadits terkait dengan feminisme dan seterusnya, itu harus dilihat dari metode yang digunakan. Jadi kalau mau menyerang, itu yang diserang bukan hasilnya, tetapi yang diserang adalah metode yang digunakan sehingga memunculkan hasil terhadap pemahaman tertentu. Nah, ijtihad itu harus ditempuh dengan metode-metode tertentu. Ini hanya contoh saja, ada ijma, kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam sesudah meninggalnya Rasulullah mengenai suatu hukum syariat terkait dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu orang yang cakap hukum. Nah, tidak mungkin ada ijma ketika Rasulullah masih hidup. Ijma itu ya setelah Rasulullah meninggal. Kenapa ijma itu kok menjadi salah satu metode? Ya karena dengan jumlah mujtahid yang banyak, itu dianggapnya mereka mustahil bersepakat di dalam kebohongan. Nah, selain juga ada hadis yang mengatakan mara'al muslimuna khairan fa'indallahi khair. Apa yang dilihat oleh para muslimin itu baik, maka sungguhnya itu baik di mata Allah. Kemudian yang itu sama sebenarnya dengan adikum, vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua adalah qiyas. Qiyas itu mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada hukumnya karena ada segi kesamaan ilat atau kausa hukum. Misalnya pada zaman Nabi itu tidak ada
narkotika. Nah, gimana hukum narkotika itu? Haram atau tidak? Maka kita bisa mencari persamaan suatu perkara yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, bisa dibersamakan syaratnya ada ilat. Ya, bisa nggak disamakan dengan al-khomru atau khomer? Maka dilihat ilatnya. Kenapa sih khomer itu diharamkan? Kullu muskarin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Jadi terletak pada zatnya ya yang memabukkan. Kalau tidak terletak pada zatnya, air putih aja bisa menjadikan orang mabuk. Sekali minum 1 gentong itu ya mabuk. Makan duren, sekali makan 10 buah itu ya mabuk. Bukan berarti itu khomer kan? Karena duren air putih itu zatnya tidak memabukkan, bukan muskar. Beda dengan khomer. Bagaimana narkotika? Punya kesamaan ilat atau enggak? Oh, dengan mengkonsumsi narkotika, itu kesadaran manusia menjadi tidak penuh. Berarti punya sifat sama dengan khomer. Kalau khomer hukumnya itu haram, berarti narkotika itu hukumnya haram. Itu qiyas. Kemudian ada qaul sahabi. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi kenapa kok para sahabat itu boleh keluarkan fatwa dan fatwanya itu menjadi dasar hukum atau menjadi produk hukum? Ya karena memang para sahabat ini dianggapnya generasinya dekat dengan Nabi Muhammad sehingga dianggapnya mereka punya pemahaman yang lebih terhadap hukum syariat. Nah, misalnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu dikatakan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Kenapa? Al-mahdiyyin karena khulafaur rasyidin termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Kemudian ada metode maslahah mursalah. Ini metode yang paling banyak digunakan, yaitu mendasarkan pada kemaslahatan. Misalnya haramnya menerobos rambu-rambu lalu lintas. Itu dasarnya apa? Kemaslahatan. Haramnya melakukan pembalakan liar. Itu dasarnya apa? Kemaslahatan dan seterusnya. Kemudian al-urfu, penetapan hukum terhadap suatu peristiwa berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara terus-menerus. Syaratnya al-urf atau kebiasaan itu menjadi produk hukum yang sah manakala kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kebiasaan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya kebiasaan itu tidak bisa dianggap sebagai hukum, nggak bisa dijadikan sebagai metode penemuan hukum atau ijtihad. Kenapa? Karena fungsi dari al-urfu itu hanya mengisi kekosongan hukum yang belum secara tegas ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan lain-lain ini sudah dipelajari dalam mata kuliah pengantar hukum Islam atau hukum Islam. Nah, yang terakhir, ini ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Jadi syariat itu terkadang menggunakan terminologi Islam secara luas. Ya apapun, akidah, syariat, akhlak itu Islam. Tapi terkadang menggunakan terminologi Islam secara sempit. Misalnya ketika Nabi didatangi oleh Jibril, Jibril bertanya, "Ma huwal Islam?" Maka Nabi menjawab, "Al-Islamu huwa an tashhada alla ilaha illallah," dan seterusnya. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah Islam dalam arti yang sempit. Tapi terkadang syariat itu menggunakannya dalam arti yang luas. Dari apapun yang bersumber dari Al-Quran, hadis, itu adalah Islam. Kemudian mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman dan akhlak. Ini hukum Islam. Makanya tadi tetap berhubungan dengan aspek tata keyakinan dan perilaku.
mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih. Jadi hukum Islam itu ada syariat, ada fikih. Kalau syariat itu bersifat qat'i karena sudah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sementara fikih itu bersifat dhonni karena memang belum ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, struktur sumbernya yang tadi saya sampaikan, sumber utamanya adalah Al-Quran, di bawahnya sunnah Nabi Muhammad, dan di bawahnya ada ijtihad, itu sifatnya hierarki. Kemudian dalam hukum Islam, mendahulukan kewajiban dari hak. Islam kan begitu, mendahulukan amal dari pahala. Masa belum amal sudah minta pahala kan? Ya amal dulu baru dapat pahala. Jadi kewajiban dulu baru dia mendapatkan haknya. Hukum Islam telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sebagian penjelasannya ada dalam fikih atau hasil ijtihad yang merupakan finding atau penemuan hukum para ulama. Dan yang terakhir, hukum Islam itu sanksinya memiliki dua dimensi, yaitu ukhrawi dan duniawi. Sanksi duniawi misalnya apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka masing-masing potonglah tangan mereka. Pencurian melanggar syariat. Hukumannya apa? Qat'ul yad. Hukuman di mana? Bersifat duniawi karena hukumannya itu ada di dunia. Tapi kalau dosa itu sifatnya sanksi ukhrawi. Nah, ini terkait dengan ciri-ciri hukum Islam.